Selamat pagi adik-adik semua. Apakah adik-adik semua baik-baik saja? Saya harap baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, materi kita hari ini adalah membahas tentang mikroprosesor. Sebelum kita mendalami mikroprosesor, kita cari tahu dulu apa itu mikroprosesor. Mikroprosesor itu adalah sistem yang dibangun dari 3 komponen utama, yaitu unit mikroprosesor, unit memori, dan unit input-output. Mikroprosesor tidak dapat berfungsi sebelum diintegrasikan dalam sistem mikroprosesor. Selanjutnya pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor lebih dikenal dengan sebutan CPU atau Central Processing Unit, adalah sebuah rangkaian integrasi atau IC sebagai unit mesin pengelola yang bekerja melakukan fungsi pokok komputasi, aritmatika, dan logika. Komputasi aritmatika meliputi operasi dasar dan jumlah head dan pengurangan subtract, dan operasi lanjut perkalian atau multiply, dan pembagian atau divisi. Selanjutnya, sistem bus. Mikroprosesor berkomunikasi dengan unit memori, unit I atau 0, menggunakan saluran yang disebut dengan bus. Setiap mikroprosesor dilengkapi dengan 3 bus, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kendali. Bus data. Bus data adalah sejumlah saluran tempat di mana data transfer. Transfer data dapat terjadi antara CPU dengan unit memori atau unit I atau 0. Dan terlihat jelas bus data bersifat 2, yaitu bisa masuk ke dalam CPU atau bisa keluar dari CPU. Yang kedua itu bus alamat. Untuk menetapkan kemana data itu dikirim atau dari mana data itu diambil digunakan bus alamat. Bus alamat bertugas menetapkan atau memilih salah satu lokasi memori atau salah satu lokasi port I0 yang hendak diakses. Bus alamat terdiri dari 16 bit, 20 bit, 24 bit, atau saluran sinyal paralel. Selanjutnya itu bus kendali. Bus kendali terdiri dari 4 sampai dengan 10 saluran. CPU mengirim keluar atau menerima sinyal kendali melalui saluran bus kendali. Bentuk-bentuk sinyal kendali yang dibangkitkan melalui bus kendali antara lain untuk pembacaan memori, penulisan ke memori, pembaca port, pengisian port, reset, instruksi, memori reset, request, dan sebagainya tergantung jenis CPU-nya. Yang selanjutnya, mikrokomputer. Mikrokomputer sebagaimana sistem mikroprosesor tersusun dalam komponen utama sebuah unit mikroprosesor, memori, serta port. Agar bisa berkomunikasi dengan alat mikrokomputer melengkapi cache dan monitor. Blok diagram komputer yaitu salah satu bentuk mikrokomputer, yaitu mikrokomputer MPV.
Yang selanjutnya itu CPU. CPU bekerja sebagai pusat pengendali operasi mikrokomputer, mengambil kode biner induksi dalam memori, kemudian mengkode induksi tersebut dalam urutan aksi yang sangat sederhana. Sebuah CPU terdiri dari arithmetic logic unit yang dapat membangun fungsi menjumlah, pengurangan, OR, add, CPL, atau XOR. CPU memiliki sejumlah resistor. Salah satu resistor dari CPU berfungsi sebagai pencacat alamat yang digunakan untuk memegang alamat sebuah induksi atau data berikutnya yang akan diambil dari memori atau resistor umum atau alamat sebuah BIOS. Selanjutnya itu input output. Bagian ini merupakan bagian yang memungkinkan komputer untuk mengambil data dari luar atau mengirim data keluar peripheral semacam keyboard, terminal, printer, dan modem dihubungkan sebagian iOS. Caranya nyata yang digunakan untuk interface komputer dalam peralatan luar tersebut. Ports input menyediakan saluran untuk keyboard, analog digital, joystick, dan scanner. Sedangkan port output menyediakan saluran untuk printer, plotter, monitor, dan sejenisnya. Yang selanjutnya itu memori. Bagian atau unit memori terdiri dari dua jenis memori elektronik, read-with memory atau RWM dan read-only memory atau ROM. Pemakaian memori memiliki dua tujuan: penyimpanan kode biner untuk urutan induksi yang disebut dengan program. Penyimpanan kode biner data selama komputer bekerja. Selanjutnya itu hardware. Software dan firmware. Hardware adalah nama atau sebutan perangkat fisik atau perangkat keras rangkaian dari komputer. Software merujuk pada pengertian apa yang disebut dengan program yang ditulis untuk komputer. Sedangkan firmware adalah program yang disimpan dalam ROM atau peralatan lain yang dapat menyimpan informasi secara permanen meskipun suplai daya listrik dalam keadaan off. Execution request adalah proses atau langkah sebuah eksekusi program yang terdiri dan berlangsung pada sebuah sistem mikroprosesor. Sebuah mikroprosesor harus dapat melakukan proses. Yang pertama itu flash data atau mengambil data baik dari memori maupun BIOS dengan proses baca read data. Proses data atau mengolah data dalam salah satu operasi aritmatika atau logika. Yang ketiga itu read data atau menulis data ke memori atau BIOS. Yang keempat, flash intrusion atau mengambil instruksi, yaitu membaca instruksi dari memori. Nah, untuk jenis-jenis komputer dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama mikrokomputer, yang kedua desktop, portable, laptop, turntable, laptop, pen-based, workstation, microkomputer, mainframe, superkomputer. Selanjutnya itu multi-programming. Pengembangan dari dasar penggunaan sistem back adalah sistem multi-programming. Dalam jenis ini, beberapa program diletakkan dalam memori komputer dalam waktu bersamaan. Komputer menjalankan satu job program sampai mencapai suatu titik di mana ia membutuhkan akses ke peralatan peripheral lambat seperti printer. Jika printer tidak dalam keadaan sedang sibuk, komputer mencetak hasil yang sedang diproduksi. Selanjutnya itu time share dan multi-tasking system. Sistem time share semacam ini menyediakan kemungkinan beberapa user berinteraksi dengan komputer pada waktu yang bersamaan. Setiap user dapat mengambil informasi dari atau menyimpan informasi ke dalam memori yang sangat besar terpasang pada komputer.
Yang selanjutnya itu distribution processing atau multiprocessing. Setiap user memiliki komputer dengan CPU, ROM, dan RAM, dan optikal atau magnetic disk secara mandiri. Ini artinya setiap orang dapat mengerjakan banyak pekerjaan lokal pada tempat masing-masing tanpa harus menggunakan komputer pusat sama sekali. Setiap komputer terkoneksi satu sama lain melalui jaringan. Setiap user dapat mengakses setiap resource bila dibutuhkan. Jadi untuk gambar mikroprosesor dapat kita lihat seperti gambar ini. Oke. Nah, seperti gambar ini. Lalu untuk diagramnya bisa kita lihat gambar ini. Oke, sekianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membagi kelompok dengan anggota 3 per kelompok. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Semoga kalian semua sehat selalu.